Pada hari Minggu, 7 September 2025, sekelompok Muslim menembak mati seorang Katolik dan melukai seorang lainnya saat mereka dalam perjalanan menuju lokasi ziarah di Provinsi Punjab, Pakistan. Korban bernama Afzal Masih, warga Samnabad, Lahore, bersama sepupunya Haris Tariq Masih. Mereka ikut dalam rombongan umat Katolik yang menaiki sebuah van penumpang menuju pesta tahunan kelahiran Santa Maria di Mariamabad, distrik Sheikhupura. Menurut Aurangzeb Peter, salah satu anggota rombongan, serangan terjadi ketika mereka melintasi jalan raya Sheikhupura sekitar pukul 1:30 dini hari. Saat itu, 3 pemuda Muslim yang mengendarai 2 sepeda motor mulai menggoda dan melecehkan para penumpang perempuan di dalam van. Mereka juga menghalangi jalan dengan sengaja, berzigzag di depan kendaraan. Afzal Masih yang duduk di kursi depan menegur mereka agar berhenti melecehkan para wanita. Para pelaku langsung menghentikan van, menyeret Afzal ke jalan, lalu memukulinya dengan tangan dan tendangan. Ketika rombongan mencoba menolong, mereka pun ikut diserang. Begitu para penyerang melihat poster dan salib yang terpasang di kendaraan, serta menyadari bahwa semua penumpang adalah umat Kristen yang sedang menuju ke tempat ziarah, mereka mulai menghujat dengan kata-kata kasar. Mereka juga menyebut rombongan dengan istilah hina, cuhra, dan marah karena dianggap berani menegur mereka. Setelah itu para penyerang pergi dan rombongan melanjutkan perjalanan. Namun saat berhenti di sebuah pompa bensin untuk memeriksa tekanan ban, 3 pemuda Muslim itu kembali muncul, kali ini membawa senjata. Saat Afzal dan Haris berdiri bersama sopir, salah seorang penyerang yang kemudian diidentifikasi bernama Muhammad Wakas dari Farokabad, menembakkan senapan serbu Kalashnikov. Peluru mengenai leher Afzal dan mengenai lengan kanan Haris. Afzal masih tewas ketika usianya 44 tahun. Haris masih mengalami luka serius, kata Peter. Polisi Farokabad di Sheikhupura memang telah mencatat laporan terhadap Muhammad Wakas dan 2 rekannya yang belum teridentifikasi. Tetapi hingga kini belum ada satupun pelaku yang ditangkap. Afzal masih meninggalkan seorang istri dan 4 anak laki-laki. Pengacara Kristen Kashif Nemat, Ketua Good Samaritan Society for Development and Rehabilitation, mengecam keras serangan tersebut sebagai aksi yang jelas bermotif agama. Peristiwa ini jelas merupakan bentuk penganiayaan karena identitas iman korban, kata Nemat kepada Christian Daily International Morning Star News. Para saksi mata mengatakan, van yang mereka tumpangi memang ditempeli poster ziarah dan tanda salib, sehingga sangat jelas bahwa mereka orang Kristen. Afzal hanya menegur pelaku yang melecehkan penumpang perempuan. Namun, hal itu membuat mereka marah besar, hingga bukan hanya menyiksanya, melainkan juga kembali dengan senjata api untuk membunuhnya. Menurut Nemat, dalam banyak kasus kekerasan terhadap umat Kristen, para pelaku merasa bisa lolos dari hukuman, bahkan untuk pembunuhan, karena korban dianggap terlalu lemah untuk melawan. Ia menambahkan, umat Kristen juga kerap menghadapi diskriminasi sistematis dalam mencari keadilan. Dalam kasus ini, polisi bahkan tidak menambahkan pasal 7 dari Undang-Undang Anti-Terorisme dalam laporan resmi, padahal pelaku menggunakan senjata otomatis di depan umum yang jelas menebar ketakutan, ujar Nemat. Sikap polisi seperti ini membuat mayoritas semakin berani melakukan serangan bermotif agama tanpa takut dihukum. Ia mendesak pemerintah dan pejabat kepolisian senior untuk menaruh perhatian pada ketidakadilan tersebut. Organisasinya kini memberikan bantuan hukum bagi keluarga korban yang miskin. Saya akan terus mengawal kasus ini dan berusaha keras membawa para pembunuh ke pengadilan, tegasnya. Namun saya juga ingin mengajak umat Kristen untuk mendukung keluarga miskin ini, karena mereka telah kehilangan tulang punggung. Afzal masih sehari-hari bekerja sebagai pengemudi becak, sementara ibunya, Shagufta Bibi, bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah sekolah setempat, kata putranya yang berusia 18 tahun, Bilal Afzal. Kami ini sangat miskin. Kedua orang tua saya bekerja keras hanya demi memastikan ada makanan di meja kami, ujar Bilal. Ibu saya sangat terpukul dengan kejadian ini. Ia tidak berkata sepatah pun sejak mendengar kabar ayah dibunuh. Kami hanya bisa memohon kepada pemerintah untuk memberi keadilan karena kami sama sekali tidak punya kemampuan finansial untuk memperjuangkan kasus ini. Ratusan umat Katolik hadir dalam pemakaman Afzal di kota asalnya, Lahore, bertepatan dengan berakhirnya Festival Maria Tahunan yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 8 September.
Imam yang bertugas mengawasi keamanan di tempat ziarah menyebut peristiwa ini sebagai sesuatu yang sangat menyayat hati, sambil menghimbau masyarakat untuk tetap tenang. Ia menegaskan bahwa meskipun patroli dan penembak jitu sudah diterjunkan, nyawa tetap melayang dalam serangan ini. Keamanan pada Festival Maria tahunan, yang tahun ini menarik sekitar 500.000 peserta, ditingkatkan dengan pengerahan 2.600 polisi serta 600 relawan. Tempat ziarah Maria di Maria Mabad, yang didirikan pada tahun 1893, telah menjadi lokasi peziarahan nasional dengan perayaan tahunan yang dimulai sejak tahun 1949. Dalam beberapa tahun terakhir, langkah-langkah keamanan semakin diperketat sebagai respons terhadap ancaman yang terus berlanjut. Panitia ziarah bersama otoritas lokal terus mengawasi dan meningkatkan keselamatan bagi semua peserta. Dalam ajaran Islam, terdapat teks-teks yang bisa menjadi dasar bagi sebagian orang untuk melakukan kekerasan terhadap umat non-Muslim. Misalnya, dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang memandang orang Kristen dan Yahudi sebagai kafir, bahkan disebut najis. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 28 dan dianggap sebagai musuh utama umat Islam. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 51, Surah Al-Baqarah ayat 120. Pandangan ini dapat menumbuhkan sikap kebencian terhadap pemeluk agama lain. Lebih jauh lagi, ada pula ayat-ayat yang secara langsung memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka tunduk pada kekuasaan Islam dan membayar jizyah. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 29. Ajaran seperti ini bisa dijadikan legitimasi untuk menyerang umat Kristen yang sedang berziarah dengan alasan bahwa mereka adalah orang kafir, yang berani menunjukkan simbol-simbol iman mereka di ruang publik. Selain itu, dalam hadis-hadis Muhammad, terdapat contoh bahwa dia sendiri memimpin serangan terhadap kelompok-kelompok non-Muslim, merampas harta mereka, bahkan membunuh tawanan. Keteladanan semacam ini bisa menginspirasi sebagian Muslim radikal untuk menganggap kekerasan sebagai ibadah atau jihad. Tidak hanya itu, ajaran tentang berbuat keras kepada orang kafir. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 73 memberi dasar psikologis bahwa sikap kasar, penghinaan, bahkan pelecehan terhadap umat Kristen dianggap sah. Sebutan hina seperti Chuhra untuk umat Kristen di Pakistan adalah warisan dari mentalitas diskriminatif ini. Karena itulah, meskipun tidak semua Muslim melakukannya, teks-teks dan ajaran tersebut bisa menjadi bahan bakar ideologis yang mendorong munculnya perilaku biadab seperti penembakan terhadap umat Katolik yang sedang berziarah. Kekerasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berakar pada tradisi teologi yang sejak awal sudah memandang orang Kristen bukan sebagai sesama manusia, tetapi sebagai musuh yang sah untuk ditindas. Ajaran seperti ini adalah ajaran yang jahat dan sudah sepantasnya ditinggalkan. Mari kita naikkan doa untuk jiwa yang telah berpulang dan berdiri dalam solidaritas tulus bersama umat Kristen di seluruh dunia yang terus menghadapi ancaman dari kelompok radikal. Pakistan, dengan lebih dari 96% penduduk beragama Islam, menempati peringkat ke-8 dalam World Watch List tahun 2025 terbitan Open Doors, sebagai salah satu negara paling sulit untuk menjadi seorang Kristen. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang dengan muka garang. Tidak bisa menang kalau tidak curang, sering dapat uang menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang.
suka tamparan benci semua orang, merapok para tukang yang bekerja di ladang, memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang, ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu sedang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang ngadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang ngadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.